Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhardt. Selamat malam, kita akan membahas soal koalisi besar yang kabarnya akan mendukung baca pres Ganjar yang dinilai memiliki peluang untuk menjadi sebuah koalisi yang besar. Setelah Partai Perindo menyatakan bergabung, PDI Perjuangan terus membuka keran komunikasi politik dengan partai dari koalisi lain, tidak terkecuali Demokrat, PKB dan juga Partai Golkar. Seberapa besar kemungkinan kerjasama partai pendukung Ganjar akan bertambah? Itulah topik Talk Politics with Reinhardt pada malam hari ini. Nota kesepahaman kerjasama politik Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan PDI Perjuangan dikukuhkan di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menegaskan kerjasama tersebut dalam konteks Pilpres 2024 dengan mendukung Ganjar Pranowo. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan, karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas, tentunya faktornya banyak ya. Media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada capres sendiri itu juga akan sangat berperan. Di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengamini pernyataan HT. Kolaborasi dalam pemilu bermakna kerjasama secara menyeluruh, termasuk Pileg dan Pilpres. Pak Haritanu tegas, lugas mengatakan ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Atas dukungan partai bernomor 16 tersebut, Ganjar mengapresiasi. Gubernur Jawa Tengah tersebut yakin dukungan Partai Perindo tersebut memberi energi ekstra. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, babak baru Ganjar diusung koalisi besar, masih sebuah tanda tanya. Itu yang akan kita jawab pada malam hari bersama dengan ada 4 narasumber saya yang sudah hadir di studio. Ada Sekjen PDI Perjuangan, ada Mas Hasto Kristianto di sebelah kanan saya. Mas Hasto, selamat malam Mas. Malam. Apa kabar? Baik. Dan juga ada Sekjen Partai Perindo, ada Bang Ahmad Raufik. Apa kabar? Bang Raufik, baik, sehat? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bang Nurdin Halid, Waketum Partai Golkar. Bang Nurdin, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sehat, malam. Sehat. Oke, kita akan membahas soal bagaimana kemungkinan koalisi atau kerjasama partai mendukung Pak Ganjar ini akan semakin melebar atau membesar. Tapi sebelum kita dialogkan lebih jauh, kita coba dengarkan dulu pernyataannya Mas Hasto ini yang kemudian menyebut bahwa akan ada partai yang warna-warna tertentu yang akan bergabung dengan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ada, kan warna hijau udah ada, dan nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan itu nanti bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan, nah itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama, karena harus ada suatu desain bagi kita bahwa presiden yang dipilih rakyat 50% plus 1 harus mendapat dukungan dari parlemen, sehingga pemerintah bisa bekerja cepat 13 tahun yang diberikan Presiden Jokowi untuk menggunakan seluruh potensi bonus demografi kita harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena mimpi anak bangsa adalah kita membangun loncatan sebagaimana Tiongkok, sebagaimana Korea Selatan, Jepang, semua membangun loncatan, kita pun bisa. Maka penting kesinambungan kepemimpinan itu.
Saya akan tanyakan langsung ke Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Mas Hasto, PDI Perjuangan membuka keran komunikasi dengan Partai Demokrat dan kabarnya juga nanti mau ada pertemuan dengan Caimin dan juga Partai Golkar. Apakah ini memang dalam rangka untuk menambah barisan partai yang mau mendukung Pak Ganjar Pranowo? Artinya ini akan semakin besar atau bagaimana, Mas? Ya, kalau Presiden Jokowi menyatakan dengan bonus demografi terjadi loncatan kemajuan, loncatannya bukan loncatan elit, tapi seluruh gerak anak bangsa. Karena itulah diperlukan juga kerjasama partai politik. Kami sudah bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, PKB juga sudah bertemu dengan Pak Erlangga, dan kita juga akan atur di dalam momentum yang tepat antara Ibu Mega dan Pak Erlangga untuk bisa bertemu dan proses komunikasi terus dilakukan, dan Mbak Puan juga membangun dialog. Maka dengan Bang Nurdin Halid itu kita juga sering komunikasi, dan apa yang kami tampilkan tadi dengan warna keemasan itu tidak lain adalah suatu sinyal bahwa dengan Golkar pun ya kami membuka ruang untuk melakukan kerjasama partai politik. Mengapa itu penting? Karena pengalaman 2014 ketika presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tetapi tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka konsolidasi pemerintahan itu menjadi terhambat. Sehingga mengapa kita tidak dari awal membangun suatu kerjasama, dan itu disampaikan oleh Bu Mega berulang kali bahwa meskipun PDI Perjuangan oleh kepercayaan rakyat bisa maju sendiri, tetapi kami membuka semangat kerjasama dengan gotong royong. Kami mengulurkan tangan agar kemajuan bangsa yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Jokowi betul-betul dapat dilanjutkan ke depan oleh Bapak Ganjar Pranowo melalui dukungan partai politik yang memiliki pengalaman yang luas. Maka duduk kita aja dekat ini. Tadi saya bilang sama Bang Nurdin, kalau kuning merah menjadi satu, ya yang ada adalah merah putih seperti saat ini. Jadi jelas ya bahwa akan semakin hijau itu artinya mengarah ke PKB, yang warna emas itu adalah partai Bang Nurdin Halid. Iya, sangat clear. Sangat clear. Nah, ini sudah jelas Bang Nurdin bahwa ada upaya untuk bertemu antara Bu Mega dan Pak Erlangga. Bahkan Mas Hasto sudah jelas mengatakan bahwa yang warna emas itu adalah Partai Golkar. Bagaimana sikap partai Anda, Bang Nurdin? Reinhard, kerjasama politik di era multipartai untuk membangun sebuah bangsa itu adalah sebuah kebutuhan bangsa dan kebutuhan rakyat. Keseimbangan antara eksekutif, legislatif itu adalah diperlukan untuk membangun negeri ini lebih baik ke depan. Tahun lalu sebetulnya sudah ada wacana, ada gagasan untuk koalisi besar. Dan ketika itu saya katakan, kalau PDIP masuk ke sini, koalisi jumbo, sekalipun ada catatan waktu itu yang saya sampaikan. Itu Anda katakan, dan itulah jangan sekarang yang koalisi besar, gitu kan? Bukan mengganggu. Maksudnya waktu itu PDIP jangan mematok bahwa harus capresnya. Tapi sekarang bahasanya tidak berbeda lagi. Ya. Sekarang pikirannya sudah sama dengan Mas dengan saya nih. Bahwa koalisi besar itu adalah koalisi dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Sama dengan maksud tadi, ya, bahwa kalau eksekutif tidak mendapat dukungan mayoritas daripada legislatif, maka pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Kalau pemerintah tidak berjalan mulai, maka keberlanjutan pembangunan dalam proses bangsa bernegara tentu juga tidak terlalu lancar seperti yang diharapkan. Inilah sebuah ide sebetulnya sangat bagus. Hanya memang dalam politik itu selalu ada kepentingan. Siapa dapat apa, bagaimana mendapatkan dan kapan mendapatkan. Partai Golkar tidak ada masalah sama sekali bekerja sama dengan PDIP. Dan sekarang sudah kita sama-sama gitu ya, di Golkar tetap bertekad untuk menghantar Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden bersama dengan koalisi pemerintah termasuk PDIP. Nah, ini kalau kita lanjutkan tidak masalah. Sekarang yang menjadi masalah apa ini dapat Golkar kayak gitu. Ketika bersama. Tapi ini jelas-jelasnya sekali, artinya transaksional sekali dong ya Bang Nurdin. Maksudnya langsung bukan soal transaksional. Ditanyakan kita mendapat apa kan kira-kira gitu ya. Bahas saya jawab. Karena politik begitu, politik itu kepentingan. Tapi kita harus menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok dan pribadi. Itu prinsip daripada Partai Golkar. Tapi kepentingan untuk kebesaran partai demi kebesaran bangsa Indonesia juga menjadi tujuan daripada Partai Golkar. Nah sekarang ini memang ada suatu hal yang masih dipikirkan oleh Pak Erlangga, karena Pak Erlangga adalah diberi amanah oleh konstitusi untuk menjadi capres, minimal jadi cawapres. Nah, kalau misalnya ini, kalau Mas misalnya mengatakan sekarang capres nggak ada masalah, malah juga clear itu. misalnya ini. Jadi itu sedikit yang masih merupakan hal yang perlu dibicarakan di internal Partai Golkar, termasuk mandat daripada Pak Erlangga di dalam Rakernas kemarin lebih dimantapkan lagi oleh pernyataan sikap dari 36 desa Indonesia untuk meminta Pak Erlangga tetap menjadi
calon presiden, minimal calon wakil presiden. Dan inilah yang akan dikomunikasikan dengan partai-partai, termasuk dengan sahabat saya dari PDIP. Tapi kalau kita bicara soal peluang Golkar akan bergabung mengusung Pak Ganjar Pranowo, artinya itu sangat terbuka, sangat besar terbuka, peluang itu. sangat berpeluang. Sangat berpeluang karena semestinya sebetulnya tidak berbeda antara tujuan yang hendak dicapai oleh PDIP, tujuan yang dicapai oleh Partai Golkar, dan kita sudah sama-sama kurang lebih 2 periode ya Mas Hasto kan, kita sama-sama terus dengan tidak ada hal yang dalam membangun bangsa dan negara, tidak ada perbedaan yang prinsip yang bisa menghambat daripada kerjasama dengan PDIP. Hanya soal yang tadi yang memang bukan transaksional tapi berkaitan dengan fight daripada Partai Golkar. Bukan kebetulan, di mana mandat Pak Erlangga adalah menjadi capres, minimal menjadi cawapres. Kalau itu terakomodasi dengan baik, insya Allah tidak ada hambatan sedikit pun untuk Partai Golkar bersama dengan Partai PDIP. Ini baru segmen 1 sudah terjawab pertanyaannya sebenarnya. Sekalipun juga saya sudah tahu bahwa ini juga tidak mudah, karena di sana juga nanti banyak partai akan bergabung gitu ya. Sekarang sudah ada Hanura, sudah ada P3, sudah ini tentu harus dibicarakan dengan baik dengan ketua-ketua partai. Gitu. Mas Hasto, kalau tidak salah Bu Mega kemudian juga menyampaikan kemarin ya bahwa urusan capres nanti dulu. Apakah kemudian PD Perjuangan memang soal capres kita bicarakan belakangan, tapi bagaimana dengan partai-partai yang juga punya permintaan begitu ya, seperti misalnya Golkar punya standar bahwa partai mereka mencalonkannya Pak Erlangga Hartarto gitu. Ya, 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi kan sudah membuktikan bahwa PD Perjuangan bisa berdialog, mencari titik temu, sehingga pada periode pertama ada Pak JK, pada periode kedua ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kemanfaatan terbesar itu kan diterima oleh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, kemudian kepemimpinan Indonesia di G20, dan juga suatu potensi kemajuan yang sangat luar biasa ke depan ini yang kemudian kita jadikan sebagai suatu modal bahwa kerjasama dengan PD Perjuangan itu kami tidak neko-neko, kami tidak pernah nusuk dari belakang, sehingga semuanya happy. Pak Erlangga juga happy, boleh ditanya pada beliau. Dan skala prioritas saat ini memang kami melakukan pemetaan secara dinamis terhadap berbagai nama-nama, karena semuanya adalah kehendak rakyat yang berbicara. Ketika Ibu Megawati memutuskan Pak Ganjar, itu kehendak rakyat yang juga ditangkap melalui berbagai kajian, baik survei dan sebagainya. Dan partai politik saat ini kan juga masih sibuk konsolidasi terkait dengan pencalekan, sehingga nanti akan ada waktunya antara para ketua umum yang telah mendukung Pak Ganjar untuk sama saling berdialog. Dan tentu saja ada Presiden Jokowi yang memberikan masukan yang sangat penting. Ketika Ibu Mega mengumumkan Pak Ganjar Pranowo pun, beliau menyebutkan bahwa keputusan terhadap Pak Ganjar itu hasil dialog, termasuk dengan Presiden Jokowi, dengan Mbak Puan, dengan Mas Prananda, dengan para tokoh, dan juga memperhatikan harapan rakyat. Kita ingin agar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi betul-betul mendorong suatu loncatan kemajuan, apalagi dengan bonus demografi itu. Karena itulah pasti akan ada momentumnya, ada waktunya bagi setiap partai untuk dapat berdialog, dan kami harapkan saat ini dengan melihat elektoral Pak Ganjar yang terus meroket dan konsolidasi terus-menerus dilakukan, maka dukungan itu semakin besar, termasuk kesadaran dari partai politik untuk bergabung. Lalu kalau menanggapi Bang Nurdin Halid, partai dapat apa? Ya, pengalaman PD Perjuangan, kita bisa mengelola pemerintahan bersama-sama dengan baik tanpa ada hanya 1 dari 6 partai politik yang kemudian bergeser. Artinya kan majority menyatakan oke, bekerja sama dengan PD Perjuangan. Nah, energi positif inilah yang akan kita dorong. Tentu saja kita juga memahami Partai Golkar punya suatu keputusan, punya suatu keinginan di dalam melakukan konsolidasi partai ke depan. Apalagi Golkar kan memang punya pengalaman panjang di dalam membangun pemerintahan negara dengan doktrin pembangunannya. Ini kan berkesinambungan. Ketika Ibu Mega menjadi presiden, kerjasama dengan Partai Golkar juga sangat baik. Dan ini merupakan modal sekali lagi yang sangat baik untuk menumbuhkan rasa saling percaya bahwa PD Perjuangan bisa mengelola pemerintahan bersama-sama. Mas Rafiq setuju ya bahwa sebagai partai yang juga sudah menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, Partai Perindo juga berharap meyakini bahwa akan banyak partai yang akan bergabung dan semakin banyak semakin baik, atau bagaimana? Ya, saya kira untuk kebutuhan pembangunan ke depan ya, dan untuk kemajuan bangsa ini ke depan, rasa-rasanya memang kita tidak perlu banyak berdebat soal pilpres ke depan ini. Kita memang membutuhkan satu proses percepatan. Kalau bisa 1 putaran, kenapa harus 2 kali gitu.
Kenapa harus 2 putaran? Karena saya kira kita dengan adanya sebuah proses yang panjang ke depan itu akan menyisakan banyak hal. Kita kan melihat bahwa pertentangan para pendukung yang satu dengan yang lain itu sampai sekarang aja kelihatannya masih belum sembuh. Jadi ini menguras energi yang sangat besar. Nah, saya kira Partai Perindo sangat berharap ya Mas Hasto sudah memulai, dan dengan kepiawaian Mas Hasto dalam konteks ini untuk menggandeng partai-partai yang ada, saya yakin akan bisa mengambil satu persatu untuk meyakinkan ini bukan soal kepentingan PDIP atau Pak Ganjar. Ini soal kepentingan membangun bangsa ini ke depan. Jadi semakin banyak, ya semakin banyak, semakin lebih baik, dan kita menginginkan memang sekali putaran itu sudah tuntas, biar masyarakat ini juga nggak lelah mengikuti sebuah proses ini. Saya ke Mas Toto, singkat Mas, sambil nanti kita akan juga break, tapi kalau menurut Mas Toto singkatnya, apa yang membuat akhirnya belakangan partai-partai lain mulai mungkin bergeserkah atau mulai menunjukkankah pilihannya dan bergabung mendukung Pak Ganjar Pranowo? Ada apa sebetulnya menurut bacaan Mas Toto? Variabelnya 2 ya. Yang pertama pasti terkait dengan keberadaan calon yang punya kapasitas menjadi magnet elektoral. Mas Ganjar sekarang dari 3 nama, misalnya kita bicara tahun lalu 3 nama kuat, sekarang memang mengerucut hanya 2 nama kuat, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Tentu saja dalam konteks itu, apalagi setelah deklarasi batu tulis, ada kecenderungan memang Mas Ganjar yang katanya sempat turun, kemudian rebound kembali. Jadi faktor menjadi magnet elektoral menjadi variabel paling penting. Tapi yang lebih menarik menurut saya adalah variabel kedua. Kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir, apa yang keluar dari statement Mas Hasto, Mbak Puan, apa yang tampak di Rakernas, itu berhasil menetralisir beberapa lemparan isu yang menganggap PDI Perjuangan selama ini cenderung kaku, cenderung menunggu atau pasif, karena memang secara threshold sudah memenuhi prasyarat. Jadi bahkan keluar seperti kalimat akan bertemu dengan Mas Ahaye, antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye. Ini kan menunjukkan kecairan baru ya, menetralisir isu-isu yang selama ini menurut saya suka atau tidak di level persepsi menjadi barriers atau penghambat dari partai-partai untuk berani masuk, bergandengan tangan dengan PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya menjadi pintu pembuka dari apa yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan mungkinkah kemudian menurut Mas Toto, Bang Nurdin Halid dan Partai Golkar ini memang akan bergabung ke mendukung Pak Ganjar karena selama ini juga dianggap juga dekat dengan Pak Prabowo Subianto begitu. Jadi ada 2 kemungkinan ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi dijawab nanti Mas Hasto. Kita break dulu. Nanti saya juga akan ke Mas Hasto soal kecairan yang sudah mulai ditunjukkan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan. Saat lagi kami akan segera kembali.